Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 Beringin. Semoga pertemuan kita kali ini membawa dampak bagi kita semua dan kalian tetap ceria dan sehat selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Baik, terima kasih. Pada bab materi geografi kali ini, kita mempelajari tentang letak wilayah Indonesia. Letak itu terbagi atas letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, kita awali dengan letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak yang berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur di permukaan bumi. Ternyata, letak astronomis Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, garis yang merah ini adalah garis lintang 6 derajat. Kemudian, yang tadi, yang garis merah ini adalah garis lintang 11 derajat. Yang ini adalah garis bujur 95 derajat. Dan yang ini adalah garis bujur 141 derajat. Jadi, wilayah Indonesia itu adalah yang berada di dalam kotak yang merah ini. Inilah wilayah Indonesia. Yang hitam ini adalah garis khatulistiwa atau garis ekuator. Apa itu garis khatulistiwa? Garis yang membelah bumi menjadi dua antara utara dan selatan. Posisinya adalah 0 derajat. Itu untuk letak astronomis. Kemudian mari kita lihat di sebelah barat. Indonesia itu berbatasan ya di garis sebelah baratnya pada posisi 95 derajat bujur timur. Ini sebelah barat, pulau terluarnya adalah Pulau Benggala di Aceh, dan di sebelah timurnya adalah Merauke Papua. Di sebelah utara adalah Pulau W di sekitar Aceh, dan di sebelah selatannya adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya harap anak-anak sudah bisa paham ya tentang wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis. Selanjutnya, apa dampak dari garis lintang? Mari kita lihat. Ya, ternyata dampak dari garis lintang ini adalah menyebabkan sebagian besar Indonesia terletak di bumi bagian selatan. Nah, ini garis khatulistiwa tadi, garis yang membelah bumi menjadi dua antara utara dan selatan. Ternyata Indonesia itu lebih banyak di daerah selatan. Kemudian apa? Ya, Indonesia berada di lintang rendah dan Indonesia berada di iklim tropis. Akibat iklim tropis menyebabkan kelembapan udara rata-rata tinggi. Akibat kelembapan udara tinggi, maka curah hujannya juga cukup tinggi. Karena curah hujan cukup tinggi, maka keanekaragaman hayatinya juga banyak di Indonesia. Baik, nah kita lihat selanjutnya dampak dari garis bujur. Ini kalian lihat ada peta Indonesia, ada yang merah, kuning, dan hijau. Ternyata ini membagi Indonesia kepada zona waktu. Yang berwarna merah ini yaitu Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ini adalah pembagian waktu untuk Indonesia bagian barat. Sementara yang kuning mulai dari Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara ini adalah waktu Indonesia Tengah. Dan yang hijau mulai dari Pulau Halmahera dan Papua inilah waktu Indonesia bagian timur. Patokannya adalah GMT, Greenwich Mean Time. Ya. Kita kalau untuk Indonesia Barat ditambah 7 jam, Indonesia Tengah ditambah 8 jam, dan Indonesia Timur ditambah 9 jam. Baik, mari selanjutnya kita melihat apa itu letak geografis.
Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan fakta dan keadaan alam di sekitarnya di permukaan bumi. Nah, ini kita lihat kedudukan Indonesia atau wilayah Indonesia. Ternyata letak Indonesia ini keberadaannya di permukaan bumi berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, ini benua Australia ya. Di sebelah utaranya ini benua Asia dan benua Australia. Kemudian apalagi? Di sebelah baratnya ini berada di antara Samudra Hindia dan yang di sini Samudra Pasifik. Jadi akibat ini Indonesia itu berada pada posisi silang antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Inilah membuatkan Indonesia pada posisi silang. Baik, apa dampak dari letak geografis? Ya, mari kita lihat. Ternyata dampak dari letak geografis Indonesia itu adalah Indonesia memiliki dua musim. Musim apakah itu? Ya, sama juga kalian sudah tahu ya, musim hujan dan musim kemarau. Kemudian jalur perdagangan internasional. Nah, bisa kita lihat kenapa menjadi jalur perdagangan internasional. Kalau kita lihat ya, ini posisi Indonesia, ini benua Afrika, ini Australia, dan ini benua Afrika. Ternyata jalur perdagangan itu kan umumnya melalui laut. Jadi semua kapal-kapal yang dari Amerika, baik dari Afrika maupun dari ini India, mau ke Asia kemari harus melalui Indonesia. Akibatnya Indonesia ini adalah menjadi jalur perdagangan. Karena jalur perdagangan menyebabkan Indonesia kaya akan budaya karena pertukaran dari pengaruh-pengaruh budaya yang dibawa oleh pedagang-pedagang tadi. Dan karena posisinya secara geografis di iklim tropis, keanekaragaman hayatinya juga cukup tinggi. Baik, sekarang kita melihat letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak yang berdasarkan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini adalah lempeng penyusun litosfer bumi. Ya, ternyata Indonesia itu berada di antara tiga lempeng, tiga lempeng dunia. Lempeng apa itu? Lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Apa dampaknya? Karena berada di pertemuan tiga lempeng, maka Indonesia akan rawan gempa tektonik. Ya, ini secara geologisnya. Dan ternyata kalau kita lihat juga dari peta ini, Indonesia di sini ada paparan Sunda dan ini ada paparan Sahul. Apa itu paparan Sunda? Paparan itu adalah daerah dangkalan. Dulunya ini benua Asia, ya. Ya, ini kita lihat ya, Sumatera, Jawa dan Kalimantan awalnya bersatu dengan Asia ini. Tetapi akibat zaman es, bagian ini tenggelam menjadi laut. Kemudian paparan Sahul bahwasanya Papua bersatu dengan Australia pada zaman dulunya. Nah, ini Australia dan ini Papua. Kemudian akibat zaman es ini tenggelam menjadi laut. Dan daerah ini disebut paparan Sahul atau dangkalan, yang ini paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Kemudian Indonesia juga secara letak, secara geografisnya ya, atau secara geologisnya juga dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Apa itu sirkum? Sirkum itu adalah barisan pegunungan. Jadi ada dua barisan pegunungan yang melalui Indonesia. Pertama, kalau kita lihat peta ini, yang berwarna biru ini adalah barisan pegunungan sirkum Pasifik. Ya, mulai dari dari Amerika Selatan terus sampai ke Indonesia ini seperti ini ya. Seperti ini jalurnya mulai dari Andes, Amerika Selatan sampai ke Selandia Baru dan Samudra Pasifik. Kemudian ada sirkum Mediterania, ini yang berwarna merah. Ya. Dampaknya apa? Indonesia itu banyak terdapat gunung api. Kalau sudah banyak terdapat gunung api, ya
Dampaknya kita banyak gempa. Oke, sekarang kita lihat luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia ini ada luas daratan ya 1.913.578,68 km dengan jumlah pulau 17.504 pulau, dan tentunya pulau ini belum berpenghuni semua. Luas daratannya 1.900 km ya 1.900.000 km. Luas lautnya ini 6.653.341,439 km. Artinya apa? Proporsi antara daratan dan lautan ternyata 23,6% berbanding 76,96%. Baik, nah, sekarang kita lihat kepada batas Indonesia. Ya, kita lihat dulu batas daratan ya. Batas daratan ternyata kita berbatas langsung dengan 3 negara. Negara apa aja itu? Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ini Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kemudian batas laut, nah kita berbatas langsung dengan 10 negara, yaitu mulai dari India, Malaysia, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, dan Timor Leste. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk batas laut Indonesia. Menurut UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, atau UNCLOS, ini perjanjian internasional tentang batas laut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya batas negara itu ada batas laut dan ada batas darat. Yang pertama, batas teritorial. Ini dari sini adalah batas teritorial kita, batas mutlak yang kedaulatan negara kita itu 12 mil dihitung dari garis pantai. Ini total tidak bisa diganggu-gugat adalah batas negara kita. Kemudian ada lagi batas zona ekonomi eksklusif, yaitu dari garis pantai sejauh 200 mil laut. Mulai dari garis pantai sampai 200 mil ini adalah hak kedaulatan bangsa kita untuk mengambil semua kekayaan yang ada di laut, baik perikanan maupun pertambangan. Nah, itu sesuai dengan perjanjian UNCLOS. Ini kalau kita lihat peta dari samping, dan kalau kita lihat penampakan peta dari Indonesia, garis yang putus-putus ini adalah batas teritorial kita yang dihitung 12 mil dari garis pantai terluar. Nah, ini. Kemudian garis yang ini adalah garis batas zona ekonomi eksklusif. Ya, ini di wilayah lautan inilah kita punya kedaulatan dan punya wewenang penuh untuk mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, ini tentang batas laut. Setelah batas laut juga kita harus ada batas apa? Ya, batas udara. Mari kita lihat batas udara. Batas udara Indonesia ya hampir sama dengan batas laut tadi. Ini 12 mil dari garis pantai adalah laut teritorial kita, ya. Kemudian kalau di udara, dari ini daratan 12 mil adalah teritorial udara kita. Kemudian dari 12 mil ini, kalau untuk batas udara ini adalah ruang udara bebas. Tetapi kalau di laut, mulai dari 12 mil sampai 200 mil, ini adalah zona ekonomi eksklusif yang kita boleh mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tapi kalau untuk batas udara, dari 12 mil dari garis pantai ini adalah ruang udara bebas. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Nanti kalau ada tanggapan, kalian boleh ya memberi tanggapan, ya, bisa melalui daring atau juga setelah ada nanti kita pertemuan tatap muka, kita akan bahas kembali kalau ada pertanyaan. Jadi saya kira untuk pertemuan kali ini kepada anak-anakku tetap bersemangat selalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa berterima dan kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa, jaga diri, tetap pakai masker dan jaga jarak. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.